tung tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi jalan-jalan ke Jogja sambil siaran langsung. Jadi di Jogja ini tadi malam alhamdulillah ada yang berrezeki baiat masuk tarekat. Ya, setelah selesai kita sekedar pemantapan, maka kita bikin siaran yang ini masih sifatnya universal ya, tidak teknikal, tidak kami sampaikan, tidak kami buka. Judulnya kali ini adalah sistemik ketuhanan. Jadi ada sistem yang itu luar biasa dahsyat, tapi sangat tinggi gelombangnya. Yang itu orang untuk masuk ke dalam sistem itu mesti ada adaptasi khusus. Yaitu pertama, mesti yang telah dibaiat. Kalau belum dibaiat terbakar dia. Ibaratnya pindah dimensi, pindah alam, tapi kalau orang itu belum punya alatnya, belum punya kapsulnya, pengamannya, dia pun pasti akan terbakar. Ibarat meteor masuk ke atmosfer bumi terbakar. Tidak mungkin, lumpuh dia. Ini tentang pelajaran di atasnya alam akal. Tetapi diterangkan di alam akal ya. Karena pelajaran hakikat sudah tidak dari pelajaran 8 huruf. Jadi alamnya roh atau akhirat ya. Alatnya pembaca gelombangnya namanya roh, alamnya namanya akhirat. Nah di alam roh nggak ada lagi siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Nah, maka manfaatkan ruhmu bisa pulang adalah saat kau masih ada di stasioner dunia. Di dunia ada guru, ada wali, ada nabi, ada rasul, ada semuanya ada. Sedangkan di alam roh, lihat ya gambar ya, biar kita nggak debat. Roh ini ada di atas, ini akal. Ini roh. Maka seluruh pengetahuan akal di alam roh itu sudah tidak ada lagi ya, di alam roh ya. Enggak ada lagi panca indera, enggak ada lagi kematian, enggak ada lagi apa, semua yang di sini enggak ada di sini. Sifat akal, begitu hilang akal sadarnya, hilang seluruh dunianya dan sebagainya, ilmu dan sebagainya. Sedangkan roh sifatnya abadi dia. Karena roh adalah unsur yang datang dari Allah Ta'ala, yang membawa sifat kodimnya Allah Ta'ala. Dia maha kodim, roh itu pun itu adalah kodim juga. Maka nah ini perhatikan ya, jika engkau masih di alam dunia, di sini kan 100% ya, sering kami kiaskan itu ya. Selama engkau masih di sini, maka semesta ada di luar dirimu atau mewujud sebagai virtual panca indera. Bisa kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Pandanganmu meluas keluar. Tapi jika engkau melewati batas 100% ini, semesta menjadi di dalam dirimu sendiri berupa gelombang metafisik. Ini fisik. Dalam hal ini bukan fisik yang wujud ya. Fisik itu artinya apa? Alam yang terjangkau oleh diserap panca indera atau berinteraksi dengan panca indera. Ini sudah nggak pakai panca indera, tapi memakai gelombang, alamnya gelombang. Ini namanya alam cahaya. Kalau misalkan dikiaskan itu alam cahaya. Di ujungnya ini sendiri adalah Allahu Subhanahu Wa Taala. Lihat ya, yang sudah dibaiat, hati-hati. Alat sudah punya, jalannya sudah dikasih tahu, gurunya telah besertamu, izinnya telah besertamu, telah ada di dalam dirimu. Tapi posisimu masih tetap di sini. Nah, stasionernya. Tapi gelombangmu ketika dibaiat, kamu telah terizinkan masuk ke sini.
terizinkan loh ya. Maka prakteknya engkau harus sinkronkan antara jasmanimu dan rohanimu menjadi satu garis lurus. Maka selama akalmu ada, roh itu tidak terjangkau atau belum tersentuh. Maka untuk masuk ke dimensi roh, cara sinkronnya adalah hilangkan seluruh keakuanmu, harus fana dulu, harus lenyap di sumbu horizontal jasmanimu, akalmu, dan sumbu vertikal hakikatmu lenyap, yang ada adalah dia sendiri. Jadi cara sinkronnya itu ya, bukan kemudian sejajar, tidak. Menyingkronkan untuk masuk ke dimensi roh, maka akalmu mesti lenyap. Lihat ya, awalnya kan di sini, akal kan di sini awalnya ya. Lah kalau masuk roh kan mesti naik ke sini, betul nggak? Maka akalmu di sini mesti lenyap, nol. Baru kau masuk ke dimensi roh, itu sulit. Maka lawanmu adalah batasan dirimu sendiri. Intinya adalah dirimu sendiri itu. Engkau tidak akan pernah membuktikan akhirat jika engkau tidak pernah melewati batas 100%. Selama kau di dunia, akhirat itu fiktif. Tapi ketika kau bisa masuk ke sini, kau bisa melihat akhirat cuman melihat dunia adalah fata morgana. Sama seperti tadi, rasanya kau seperti dibangkitkan dari tidur. Setiap naiknya alam itu sama persis dengan bangun dari tidur jika punya alatnya. Nah, ini adalah belajar mati sebelum mati. Atau ketemu mati sak jeroning urip, ya, mati di dalam hidup atau dimatikan di dalam hidupmu dan ketemu kehidupan setelah matimu. Itulah praktek masuk ke dimensi ilmu roh. Nah, maka seluruh pengetahuan akal, kemelekatan akal, harapan, keinginan, khayalan, ego, harga diri, seluruh yang melekat pada akal harus lenyap. Itu sulit. Sedangkan manusia pasti ada yang kau cintai, pasti ada yang kau benci, pasti ada yang kau takuti. Itu lawanmu yang berat. Lawan yang berat. Karena manusia punya selera, manusia pasti ada kemelekatan subjektif. Itu harus nol subjektifmu. Lihat ya, hadirnya konstanta mutlak ada saat engkau nol. Ini nggak ada jika kamu nggak nol. Coba ya, kalau ini diganti 1 maka menjadi X per X loh. Ini nggak ada. Jika diganti 2 maka X per setengah X loh. Diganti setengah maka X per 2X loh. Hadirnya konstanta mutlak adalah saat engkau nol, mau nggak mau. Maka telah punya SIM, punya alat dan sebagainya tadi, jika engkau tidak menguasai teknik naik ke gelombang di atasnya 100%, akhirat masih tetap fiktif. Padahal jembatan telah punya ya, bisa nyebrang bisa. Tapi kata Nabi, jembatan itu terbuat dari rambut dibelah 7. Tidak mungkin bisa dilewati manusia. Nah lanjutannya, hanya orang-orang mendapatkan syafaat akan gurunya, guru rohani. Ada yang merangkak, berjalan, berlari dan cepat kilat. Intinya kau ditolong gurumu, bukan karena kemampuanmu sendiri. Yang kata Nabi, sholatmu, zikirmu, ibadahmu gak bisa bikin kau masuk surga. Loh, tapi karena izin dan ridhonya. Nah ridhonya Allah mesti lewat ridhonya guru. Di tengah-tengah ini ada guru ini loh. Untuk hubunganmu antar alamnya manusia jasmani dan Allah yang maha rohani, di tengah-tengah itu ada alam cahaya. Apapun mesti lewat cahaya itu. Tidak akan kau kenal Allah tanpa lewat Rasulullah. Tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku, kata Nabi Isa. Pada saat itu Nabi Isa sedang membawa Roh Kudus, beserta Roh Kudus. Roh Kudus ya guru sejati, sama. Maka hati-hati ya, ada sistemik ketuhanan. Pelan-pelan ya, lihat ya rumusnya. Jika input mutlak lewat sistem mutlak, mestinya apa? Outputnya apa ini? Mestinya mutlak, mestinya gitu.
Input ini apa? Nur yang ditanamkan dalam kalbu. Itu sudah include lengkap. Yang datang dari sisi Allah semua telah tertanam di situ. Tapi berupa nur gelombang. Yang gelombang itu grade-nya ini kan maha mutlak. Nah, turun dia. Nah, maka arah kita adalah naiknya gelombang saja, ngikuti gelombang itu. Dan itu sudah semua dikasih ya. Mulai jalannya wahyu, firman, kitab, iman, laduni, pengetahuan langit, petunjuk, hidayah, Rasulullah, guru cahaya, semua sudah di situ semua. Intinya apa? Yang sampai pada Allah kan nurnya ini. Lihat ini ya. Maka itulah yang telah ditanamkan pada dirimu. Tanpa nur itu nggak ada hubungan. Ini loh. Tanpa ini, antar ini sampai ini nggak ada hubungan. Ya, hubunganmu antara A dan B itu mesti lewat ini. Gelombang nur. Yang ini mewakili 3 gelombang. Nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad. Inilah mursyid. Inilah Rasulullah. Bayangkan betapa gelap gulitanya manusia yang terdogma bahwa Rasulullah itu manusia dan telah mati. Sudah petang dedet ya. Kamu punya matahari yang nggak lagi bersinar, kira-kira kan gitu pandanganmu. Padahal dia tetap bersinar, tapi kau ketutupan relatifmu. Kau ketutupan dogma pengetahuan yang salah. Sehingga kau tidak bisa melihat cahayanya. Mana mungkin kau sampai pada mataharinya? Engkau nggak akan kenal. Mana mungkin kau sampai pada Allah tanpa lewat nurnya? Clear? Clear ya? Nah, alat sudah punya di baiat ya. Kemudian teknologi, sudah punya, yaitu kaifiyat. Menyamakan frekuensi dan gelombang kepada guru rohanimu. Di situ ada teknik rabitoh dan sebagainya. Yang di dalam syariat adalah inni wajahtu wajhiyah, kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ini wajah siapa? Wajahnya seorang manusia pembawa wasilah. Karena wasilah dibalik manusia itu, betul nggak? Maka yang kau kontak pertama adalah gelasnya dulu. Baru kau minum airnya, betul nggak? Nur itu ada yang membawa, yaitu manusia. Maka kontak dulu dengan manusia itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris. Maka cocok ya ketika kita diperintahkan untuk menghadirkan wajah pencipta langit dan bumi, yaitu wajah Allah, yaitu wajahnya seorang manusia sang pembawa wasilah atau ahli waris Rasulullah di zamanmu masing-masing, zamanmu sendiri, zaman ini. Siapa dia? Tidak sebut nama, cuman itu adalah gurunya taklim makrifat. Ini bukan guru, ini cuman murid di Cikiwir, orang biasa saja. Bukan kiai, bukan ulama, tapi Mr. Tem. Ya. Teknik sudah punya ya. Jalanmu adalah ini. Sudah terizinkan, jalan sudah kena. Ya. Misal ya. A ke B. Ini suami, ini istri. Ya. Misalkan pas lagi jarak jauhan misalkan ya. Ini jaraknya misalkan 100 kilo. Bagaimana A untuk menghubungi B? Si suami yang sayang istri, kayak saya sama istri saya itu, Ibu Nur juga itu, ya, Mbak Nur yang cantik jelita, itu memakai teknologi namanya HP, betul ya? Betul nggak namanya HP? Nah, HP ini ada alatnya. Sebetulnya isinya adalah ada pemancar gelombang menghubungkan ke B lewat alat yang sama, yaitu HP juga. Ada yang dikontak, apa itu? Nomor HP 08111111. Ini misalkan ya. Saya tanya, kenapa kok menghubungi nomor ini? Karena nomor ini dipegang oleh si istri. Betul nggak?
Di balik nomor ini ada gelombangnya si istri, sehingga untuk menghubungi dia lewat gelombang mesti lewat hubungi nomor ini, betul nggak? Ketika kau salah ketik di sini menjadi 2, akan dimarahi orang, betul nggak? Salah sasaran. Ketika engkau nggak ada sinyal, hubunganmu nggak nyambung. Engkau nggak tahu teknik memakai HP-nya, misalkan HP masih kelok kekunci, kok nggak bisa dipakai ini, ya toh? Teknik loh. Engkau pun harus punya support baterai. Kalau nggak ada baterai nggak dipakai. Itulah, ini alatnya, ini tekniknya, ini jalan itu jalur gelombangnya. Kemudian alat, teknik. Ini cara memakai HP-nya ya. Ini jalurnya adalah sinyalnya, gelombang sinyalnya. Nah, maka hubunganmu dari alam fisik dirubah menjadi metafisik, ketemulah fisik, betul nggak? Tapi jika memakai teknologi, lihat ya, lihat. Ini nggak bisa langsung hubungi sini. HP ini nggak langsung ke sini sebetulnya, tapi HP lewat sret. Nah, ini gambarnya begini. Ada pemancar, receiver, pemancar gelombang sebagainya menghubungi ke B lewat ini X misalkan. Ini uplink ke sini. Ini pun barisnya lewat sini juga, seret. Baru sini dirubah menjadi gelombang. Loh. Suaramu hello dirubah menjadi gelombang. Maka di sana pun vibrasi dan resonannya terurai menjadi hello, didengar langsung. Alhamdulillah kabar baik. Loh. Itu pun dirubah menjadi gelombang, betul nggak? Listrik pun demikian. Maka hubunganmu dengan dia walaupun jarak 100 kilo, 1000 kilo langsung karena lewat gelombang. Jarak 7 lapis langit pun bisa ditempuh lewat gelombang. Jika kau ketemu gelombangnya. Nah, gelombang itu ya, kalau di sini istilah di dalam Quran adalah wasilah, di baliknya seorang manusia. Maka saya tanya, yang sampai kepada ini siapa? Yang sampai kepada Allah Ta'ala? Ini toh? Maka hubungi gelombang ini, di baliknya nomor ini, di baliknya orang ini, betul gak? Yang fisik di sini siapa? Yang fisik ini. Ini nomornya toh? Yang terbaca fisik kan ini. Betul gak? Tapi kita sebetulnya nggak ngehubungi ini sebetulnya. Yang kita pegang HP, ngomong sama HP, tapi tujuannya sampai di sana, betul nggak? Karena di balik ini ada gelombang yang tersambung dengan ini, maka menghubungi si B lewat tekan nomor ini, lewat sistem. Menghubungi Allah pun lewat ini, sistem. Karena di sini ada yang tersambung, loh. Lihat dalilnya. Sebut kekasihku, aku tergetar. Nah, aku dan kekasihku tersambung. Ini kan gitu. Hubungannya langsung. Ini yang istilah di kejawen namanya pangeran. Ini Allah yang wujud, Allah yang jahir. Loh. Kenapa disebut pangeran? Karena anaknya raja itu kias. Kalau istilah Nasrani, anak Allah ini Allah Bapak, ya enggak loh? Loh, akhirnya ketemu. Ini tetap rahasia Allah itu, gak mungkin terjangkau. Dia adalah maha rahasia. Tapi yang wujud adalah ini. Inilah Allah di dunia, Allah yang zahir sifatnya, namanya. Yang sifatnya wujud, ya ini. Maka carilah ini. Di situ ada gelombang. Tapi itu teori. Prakteknya, kau mesti punya izin. Izinnya bagaimana? Jika engkau masih di dimensi akal, engkau nggak mungkin bisa kontak sama dia. Karena kontak itu hubungannya antara roh dengan maha roh. Kutipkan sebagian rohku loh. Berarti hubungannya di alam roh apa di alam jasad? Roh. Antara roh dengan maha roh. Alamnya pun alam akhirat. Karena alamnya roh itu namanya akhirat. Bukan dunia. Bukan akal ya. Paham ya? Maka engkau harus dibangkitkan di dimensi rohmu. Dan rohmu harus punya alat yang namanya nur ini juga. Kalau nggak ada nur, nggak ada hubungan. Nggak nyambung.
Saya tanya, bayat itu wajib nggak? Penting nggak? Nah, di balik bayat harus ada teknik ya. Teknik menyamakan frekuensi dan gelombang antara kau dan gurumu. Itulah kiblatmu. Bukan menyembah ini, bukan. Kiblatmu adalah Ka'bah jasmanimu. Tapi kan bukan menyembah Ka'bah. Menghadapmu ke situ. Menghadap ke nomor ini kan, kalau telepon. Tapi kan gak ngubungi ini sebetulnya. Ini apa? Cuma nomor ya. Di balik ini otomatis tersambung dengan orang ini. Tapi mesti ada pihak ketiga. Itulah nur ini loh. Kau dan Allah Ta'ala. Tengah-tengahnya adalah guru cahaya. Guru sejati, Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, Nur Muhammad, Al-Mursyid, itu adalah ini. Coba, ini, misalkan ya, ini A, ini B, ini C. Hubunganmu mesti lewat B, ya apa enggak? Oh, jarakmu lewat ini. Jalan cuma ini. Lihat ya, Allah mengambil alamnya manusia lewat nurnya. Maka logikanya, pulangmu lewat mana? Ya lewat nurnya lah. Gampang kan? Jangan cari-cari jalan sendiri. Lihat ya, iblis itu sudah dapat MOU, izin resmi di sini Allah Ta'ala untuk menyesatkan manusia. Intinya apa sih iblis itu kerjanya? Supaya kau nggak sampai. Entah itu kau dibikin Tuhan palsu, surga palsu, keyakinan palsu, kepercayaan palsu, agama palsu. Kau mesti enjoy, tapi nggak sampai itu aja loh. Teorimu sudah setinggi langit, kepercayaanmu sudah melip, petit, ahli diskusi, ahli apa. Tapi kau nggak makrifat, ya itu sudah blind. Wong agama itu harus kenal Allah kok. Agama itu gini loh. Ini hakikat, ini syariat, ini masih kita, ini jasmani kita, ini rohani kita. Mana hubungan dengan Allah Ta'ala? Ini makrifatul, ada hubungan. Energi dirubah menjadi potensi, berubah menjadi aksi, baru ada reaksi. Ini reaksi Allah Ta'ala itu. Ini belum. Maka mesti kuantum dulu. Lewat dua disiplin gaya. Yaitu gaya horizontal jasmani dan gaya vertikal rohani. Ini pun sampai habis loh ya. Sisi jasmanimu, akalmu harus sampai mati akalmu. Maka kalau di teknologi ini, untuk bisa naik ke sini, tadi kan prinsipnya harus nol dulu akalnya. Kalau capek jangan istirahat. Tapi beles no sampai mati. Matimu sudah nggak ada. Matimu adalah lumpuhnya akal. Entah itu tertidur, entah itu ngeblak, entah itu apa. Itu sudah pasti akan ketarik sini. Karena hukum nanti akan menjadi 3. Tapi nanti ya. Ketika orang telah dibayat, akan ada 3 gelombang. Nah, kalau ini SMA, pasti SMP-nya yang ikut, betul nggak? Tapi untuk naik ke S1 mesti upgrade, betul nggak? Ini S1. Inilah yang dibayatkan. Tapi ini akal sadar. Ini alam fisik. Ini sudah metafisik infra. Maka setiap laku klenik asal mengenalkan diri, hening, semedi, meditasi, dia pasti akan turun gelombang. Ya. Tetapi untuk naik gelombang mesti pakai teknik tadi. Mesti lewati batas kuantum. Itu sulit ya. Tapi kalau ini asal dia puasa, asal dia melek, oh pasti lama-lama kena tembus itu. Makanya bisa interaksi dengan alam jin. Jin masuk, oh pandanganmu sudah beserta jin. Bisa lihat ini itu, bisa ini itu, ini itu. Itu kamu telah disertai atau bersekutu atau bersatu dengan jin. Itu bahaya. Makin jauh lagi, bukan lagi di alamnya manusia, di bawahnya manusia. Nah, arah kita yang ini. Maka itu butuh teknik, ya. Dari baiat ada nanti teknologi zikir, yaitu termasuk ada kaifiatnya, ada rabitoh dan sebagainya. Itu satu paket ya. Kemudian harus tahu jalannya, yaitu dibaliknya guru mursyid ini tadi. Kemudian ada izinnya. Nah, banyak yang mengira mengenal Allah itu mengandalkan diri sendiri. Bukan itu. Karena kamu kan belum pernah ketemu mursyid yang sejati. Maka nggak tahu pembandingnya. Kamu kan enjoy dengan keyakinanmu sendiri. Asal hening, asal menyelami diri sendiri. Itu bukan naik kelas. Lihat ya, kamu tuh di sini loh, di sini.
untuk naik ke sini, masih ada pihak ketiga, betul nggak? Kemampuanmu maksimal di sini, maksimal ya. Sedangkan kebutuhanmu kau bisa lompat. Bisa nggak dengan apa? Dengan cara sendiri, dengan kemampuan sendiri? Nggak mungkin, mesti ada pihak ketiga, betul ya? Maka, pemain metafisik yang mengandalkan dirimu sendiri, yang seolah-olah memahami dirimu sendiri, jangan itu dulu, belum saatnya. Kau mesti ada gurunya dulu. Menghadapmu kepada guru sejati, tapi temukan itu dulu, karena kamu kan nggak pernah ketemu guru sejati itu, sehingga belum ada pembanding. Kalau kamu hanya ada di malam hari, kamu nggak tahu siang hari, betul nggak? Begitu kau tahu siang, baru kamu akan bisa membandingkan, oh siang begini, oh malam begini, itu loh. Pengetahuanmu masih di dalam tempurung, tapi kan kayaknya luas, kan menurutmu sendiri. Kamu kan nggak pernah keluar tempurung, sehingga nggak tahu kalau ada alam yang lebih luas lagi, ya Pak? Nah, jadi ya, tadi kan judulnya kan sistem ketuhanan. Nah, sistem itu adalah untuk kau bisa naik kuantum itu namanya mi'raj. Lihat ya sistem ketuhanannya. Janji Allah ya, urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berzikir kepadaku, maka aku akan berzikir kepadamu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku akan menyambut. Tapi yang sampai, ini loh, aksimu sampai baru ada reaksi. Suratmu berbalas ketika sampai, betul nggak? Nah, sampainya engkau adalah lewat gelombang, dan gurunya adalah guru cahaya. Nah, ada sistem ya. Ini pakai saja, karena ini sulit ya. Karena pelajaran jauh di atas akal, yaitu di alam roh. Yang nggak lagi pakai ini, nggak lagi disampaikan, harus praktek sendiri, nggak lagi dengan cocot-cocot yang indah itu, bukan. Teori asal nyocot, asal bisa, asal itu, bukan itu dipakai tidur hilang. Wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, dan bakti. Ini untuk dirimu. Ini untuk dirimu, ini untuk dirimu, ini untuk Tuhan dan gurumu. Ini yang horor. Maka tadi Shiratal Mustaqim itu tidak mungkin bisa dilalui manusia. Hanya yang mendapatkan syafaat. Maka peluangmu adalah di sini. Ini untuk mematangkan dirimu sendiri, ini untuk bakti, untuk naik. Karena kamu akan ditolong lewat ini. Kata Krishna, berbakti kau kepadaku, tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kepadaku sama halnya akan berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi hidupmu nanti adalah, kalau bahasa Nasrani adalah kebaktian. Ya Pak? Hidupmu bakti. Sama nggak dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Sungguh sholatku, hidupku, semua aku curahkan kepada engkau. Loh, sama. Maka hati-hati yang sudah dibaiat, hidupmu harus kau kaitkan dengan urusan dia. Hartamu, pikiranmu, apa saja kau kaitkan dengan urusan ketuhanan. Baru di situ bernilai ibadah. Pekerjaanmu jadi ibadah, rumah tanggamu jadi ibadah. Karena apa? Beserta gelombang nur. Kau akan diajari, kau akan ketarik. Ketika ngurusi urusan Allah, kau akan ditarik. Ini loh. Di sini ada 2 medan magnet ya. Pak Heri, coba dilihat. Orang normal akan ketarik ke alam tidur, betul nggak? Tapi kalau di atas normal, artinya ya abnormal ya. Ini akan ketarik ke atas gini. Sama seperti mimpi, tapi bukan mimpi. Ya lihat ya. Nanti ketika orang sudah pemain gelombang ultra, engkau akan sangat jarang bermimpi. Mas Edi, bagaimana? Betul nggak nih? Dulu, mimpi terus. Kenapa? Ini bukan ngikut ini, betul nggak? Di dimensi lebih rendah daripada akalmu. Alam bawah sadar itu dimensi di bawahnya sadar, betul nggak? Maka begitu kau ke arah hening pada gelombang tertentu, gelombang akal tertentu, kau turun kelas, turun. Jadi alam bawah sadar, entah itu mimpi, entah itu ngelamun, entah itu apa, interaksi dengan alam bawah sadar. Tapi ada lagi yang sudah dibayat, engkau tertarik ke alam ultra. Maka ya, awalnya ya, jika di sini adalah mimpi adalah 100% alam bawah sadar.
Ketika di sini ada pembanding, nanti akan lama-lama di sini akan tambah besar. 20%, maka ini jadi 80. 30% jadi 70. 50% 50. 60% 40. Betul nggak? Sampai akhirnya inilah naiknya gelombangmu sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Inimu akan hilang. Tapi ya, pelan-pelan ya. Alam bawah sadar itu di bawahnya akal, betul ya? Maka ada teknik law of attraction. Mengundang bla 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 dengan disetel oleh akal sadarmu. Maka diundang gelombang metafisiknya, yaitu pasti metafisik infra dong, betul nggak? Karena apa? Diundang sama akal, dikontrol akal, dimainkan akal, betul nggak? Maka pasti ini, betul nggak? Tapi kalian di sini height of attraction, maka akalmu yang lumpuh, akalmu yang lenyap, maka engkau hanya menuju ridhonya. Tidak lagi subjektif, kanan kiri, benar salah, baik buruk, positif negatif, zero. Mutlak itu min X dimutlakan sama dengan plus X, dimutlakan sama dengan X, dimutlakan sama dengan X. Tidak ada lagi negatif positif. Loh. Yang ada adalah kau beserta dengan gelombang mutlak. Tidak ada lagi pikiran baik buruk, nggak ada. Yang adalah kau beserta dengan Allah, yaitu kenal dengan gelombang ini, beserta dengan gelombang ini. Engkau awalnya adalah rabitoh, yaitu pertama pengenalan untuk menyamakan frekuensi dan gelombang. Rabitoh, di atas rabitoh adalah murakabah, sudah mulai kenal gelombang. Yang terakhir adalah takwa, ini sudah beserta dengan Allah Ta'ala. Zahirnya manusia, manusia jasmaninya gini aja, dalamnya gelombangnya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya, bukanlah dia Muhammad yang memandang melempar melangkahkan kakinya, tapi aku. Jika dia berkata-kata, akulah mulutnya. Jika dia melihat, akulah matanya. Jika dia berjalan, akulah kakinya. Zahirnya, stasionernya dia di alam jasmani manusia, tapi gelombangnya adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, kesalahan orang, pelaku tarekat, pelaku tasawuf, pelaku apapun, ini adalah input mutlak ya, Nur ya. Sistemnya juga mutlak, ini sistemnya. Mestinya outputnya mutlak dong, betul nggak? Itu ilmiah ya. Kenapa kok outputnya pelaku tasawuf nggak ada yang mutlak? Ayo kenapa? Ini mutlak, ini mutlak. Kenapa ini nggak jadi relatif? Ayo. Why? Kenapa sekelas ahli ma'rifat masih kelas teri, kelas coro, kelas jago kandang? Nggak pernah ngomong, nggak pernah keluar kandangmu, ya apa enggak Pemalu, penakut, atau amatiran. Kenapa? Kenapa? Jawaban, blok, goblok, Input, mutlak. Sistemnya, mutlak. Kenapa? Pelutut jadi relatif. Jawaban kok menengai. Cocoknya ngomong. Lihat ya. Ketika kau teorinya, lihat ini ya, relatif, menggandeng mutlak, hasilnya mestinya apa? Mutlak. Kenapa kok pelutut relatif loh? Bikin malu saja Pelaku tasawuf, ahli tarekat, kenapa kau gak mutlak Pemalu, penakut, dan amatiran. Menampung air hujan yang derasnya tak terhingga, tapi kau hanya menampung membawa gelas. Dapatmu seberapa? Segelas, cot, blok, goblok. Ya. Sistemnya mutlak. Tapi jika kau tidak dengan adaptasi yang mutlak, maka ini zong. Ini pun zong. Hasilnya cuma relatif. Kau cuma ahli teori, jago kandang saja. Sekelas kecoa di dalam tempurung, Ini janji Allah, teknologi akhir zaman. Bangkitnya agama, bangkitnya negara adalah bangkitnya teknologinya, Ya apa enggak? Maka kuasai teknologi metafisik ultra, maka kau pasti menang dunia akhirat. Kau di atas angin, tidak lagi tersentuh masalah. Ayatnya adalah
tidak akan menjadi mudarat bumi dan langit bagi siapa yang beserta dengan Allah. Gelombangnya beserta dengan engkau. Teknik tinggi. Tidak ada kamus kalah dan gagal bagi siapa yang beserta dengan Allah. Semuanya rata. Jika pesawat terbang naik, dia akan ketemu badai, betul nggak? Awan, petir, angin, hujan, ya nggak? Karena kau masih di bawah batas ambang. Tapi ketika pesawat itu naik di atasnya awan, ada lagi topan, ada lagi badai, ada lagi petir, burung. Semua telah tidak ada. Kenapa? Kau main di dimensi yang lebih tinggi. Zahirmu di dunia, tapi gelombangmu di atas dunia. Kau pasti menang. Semesta itu hanya ada di dalam dirimu sendiri. Semesta menjadi gelombang mikrokosmos. Tinggal kau atur, kau olah beserta dengan Allah yang Maha Mutlak. Karena dunia hanya menjadi gelombang saja. Tapi kalau kau tidak pernah naik kelas di atas dunia, kau cuma jadi budak mainan dunia. Kau tidak akan pernah menang. Karena kau bagian kecil dari dunia. Tetapi kau melewati dunia, maka dunia dan semesta menjadi mikrokosmos di dalam dirimu sendiri. Menjadi cuma gelombang metafisik. Tinggal diatur. Lihat ya. Lihat ya, blok-blok profesor ya. Ini profesor ini. Biar sadar kalau ini nggak cuma cocot toh, Lihat ya. Ketika dari alam fisik kita naik ke dimensi di atasnya fisik, maka ini menjadi apa? Metafisik ultra. Ya. Menjadi ini ya. Dunia awalnya fisik, betul nggak? Tetapi karena kita melebihi di atas batas dunia, maka dunia menjadi apa? Metafisik. Loh. Maka metafisik kali metafisik sama dengan fisik. Duniamu menang, blok-blok. Abstrak kali abstrak, konkret. Negatif kali negatif, positif. Untuk menang, mengolah duniamu mesti memakai teknologi metafisik ultra. Pasti menang. Itu garansi. Ini teknologi akhir zaman, kata kakek guru saya. Akan datang bencana, musibah, dan perang di mana-mana. Hanya kaum dikelos saja yang selamat. Itu teknik teknologi tinggi. Metafisika ultra. Dan itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Memakai gelombang ultra. Tidak ada ultra tanpa lewat baiat. Karena engkau kemampuanmu nggak mungkin bisa melewati batas kemampuan duniamu. Oke? Hai guys. Mr. TM. Ora dukun. Ora ulama ya. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat. Guys goblok, goblokers dimanapun berada, sobat goblok. Ini kebangkitan tasawuf ilmiah buat semua agama, buat semua orang yang ingin selamat dunia akhirat. Menang dunia, menang akhiratnya. Blok goblok. Ini gak cuma teori, real bisa dibuktikan, praktek doing. Bagi yang niat serius belajar, carilah agen-agen taklim marifat apa? Ini yang menerangkan itu Mr. TM. Jangan cari yang lain. Karang ngerti jelas ini gelombang orang ngerti, paling diajari fadilah, amal, ngono-ngono tok toh. Gitu-gitu toh. Kalau sini teknikal ya. Di antara ini tadi rumus-rumus teorinya ini dipraktekkan. Makanya ada sistemik dan sebagainya. Ini bukan bahasa bombastis lah, ini bahasa praktikal ya. Jadi setelah ketemu alatnya, ini ada praktikal tekniknya, baru kemudian pembuktian di alam kenyataan di alam itu, hakul yakin. Oke? Guys, salam buat kejawen, kebatinan, spiritual, Hindu, Buddha, semuanya bolong kabeh ya. Gak perlu ngefan kepada baju syariat, baju tertentu, kabeh seduluran, ben rukun, gak kere-keran, padha gobloke wae kok. Ilahi anta maksudi wa anta kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.